Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dengan NIM AYR 104 dari kelas PBI Hukum Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai sistem perlindungan paten dan rahasia dagang di Indonesia. Oh iya, sebelum sampai ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang akan dibahas di dalam presentasi ini. Yang pertama itu ada pengantar, yang kedua mengenai perlindungan paten di Indonesia, yang ketiga mengenai perlindungan rahasia dagang di Indonesia, yang keempat mengenai evaluasi peraturan, yang kelima mengenai studi kasus, yang keenam mengenai kesimpulan. Dalam ekonomi global saat ini, hak kekayaan intelektual memegang peran penting dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing. Sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia mengakui pentingnya melindungi kekayaan intelektual termasuk paten dan rahasia dagang. Lalu apa saja sih pentingnya hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual memberikan para pencipta dan inovator hak eksklusif atas penemuan, desain, dan karyanya. Hak-hak ini mendorong inovasi dengan memberikan para pencipta kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari modal intelektual mereka dan melindungi investasi mereka dalam riset dan pengembangan. Selain itu, hak kekayaan intelektual mendorong kompetisi dan mendorong kerjasama dengan melindungi hak-hak inovator. Hak-hak ini menciptakan lapangan bermain yang adil bagi bisnis, mencegah orang lain untuk dengan tidak adil mendapatkan manfaat dari penemuan atau rahasia dagang mereka. Ini mempromosikan kompetisi yang sehat dan mendorong bisnis untuk bekerja sama dan berbagi pengetahuan, menghasilkan inovasi lebih lanjut dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hak kekayaan intelektual memupuk pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dalam inovasi, menarik investasi langsung asing, dan mempromosikan transfer teknologi. Dengan melindungi hak kekayaan intelektual, negara dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis untuk berkembang dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai peran paten dan rahasia dagang. Paten dan rahasia dagang adalah dua bentuk utama perlindungan kekayaan intelektual yang memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atas penemuannya, memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan, pembuatan, atau penjualan tanpa izin. Dengan memberikan insentif bagi inovasi dan memberi penghargaan kepada para penemu atas kontribusinya, paten mendorong pengembangan teknologi, produk, dan proses baru. Selain melindungi hak-hak penemu, paten juga mempromosikan berbagi pengetahuan dan penyebaran informasi, karena penemu diharuskan untuk mengungkapkan penemuannya sebagai imbalan perlindungan paten. Di sisi lain, rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang berharga dan rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif. Berbeda dengan paten, rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran atau pengungkapan. Sebaliknya, rahasia dagang bergantung pada menjaga kerahasiaan dan penerapan langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi dari pengungkapan atau penggunaan tanpa izin. Rahasia dagang dapat mencakup berbagai informasi seperti proses manufaktur, formula, daftar pelanggan, dan strategi pemasaran. Dengan menjaga rahasia dagang, bisnis dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan menjaga pengetahuan unik serta posisi mereka di pasar. Selanjutnya, perlindungan paten di Indonesia. Indonesia memiliki sistem perlindungan paten untuk menjaga hak kekayaan intelektual. Sistem ini memberikan hak eksklusif kepada para penemu atas penemuannya, memungkinkan mereka mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan mereka tanpa izin. Pengertian paten. Paten dibagi menjadi dua, yaitu paten dan paten sederhana.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Teknologi mencakup produk, proses, metode, atau penggunaan. Sedangkan pengertian paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Teknologi mencakup produk atau alat yang kasat mata yang mempunyai kegunaan praktis. Selanjutnya, pengaturan paten di Indonesia. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang paten, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu apa saja persyaratan untuk dapat dipatenkan? Agar memenuhi syarat untuk perlindungan paten di Indonesia, sebuah penemuan harus memenuhi beberapa persyaratan. Penemuan tersebut harus baru, melibatkan langkah inventif, dan memiliki aplikasi industri. Kebaruan berarti bahwa penemuan tersebut tidak dapat diketahui secara publik atau diungkap sebelum tanggal pengajuan. Langkah inventif mengacu pada ketidakdapat dugaan penemuan yang berarti tidak dapat dengan mudah disimpulkan oleh seseorang ahli dalam bidang yang relevan. Kemudian aplikasi industri berarti bahwa penemuan tersebut dapat dibuat atau digunakan dalam berbagai jenis industri. Proses memperoleh paten. Proses memperoleh paten di Indonesia melibatkan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah mengajukan aplikasi paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Aplikasi tersebut harus mencakup deskripsi tentang penemuan, klaim yang mendefinisikan cakupan perlindungan, dan gambar atau diagram yang diperlukan. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memeriksa aplikasi untuk memastikan memenuhi persyaratan untuk dapat dipatenkan. Jika aplikasi disetujui, paten akan diberikan dan dipublikasikan dalam berita paten. Pemilik paten dapat menegakkan haknya dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Jangka waktu dan cakupan perlindungan paten. Di Indonesia, durasi perlindungan paten adalah 20 tahun sejak tanggal pengajuan dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan 10 tahun sejak tanggal pengajuan untuk paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang juga. Selama periode ini, pemilik paten memiliki hak eksklusif atas penemuannya. Kemudian mengenai cakupan perlindungan paten, cakupan perlindungan paten ditentukan oleh klaim dalam paten. Klaim ini menguraikan fitur-fitur dan elemen-elemen spesifik dari penemuan yang dilindungi. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pemegang paten. Hak pemegang paten diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, di mana pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya A. Dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan
produk yang diberi paten. B. Dalam hal produk, paten proses menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A, termasuk impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberikan perlindungan paten. Kemudian, kewajiban pemegang paten itu diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, di mana yang pertama, membuat produk atau menggunakan proses yang menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Yang kedua, setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Penyelesaian sengketa paten. Pemegang paten dapat melakukan gugatan ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten. Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Kemudian ada alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, di mana para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian mengenai penghapusan paten yang diatur dalam pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena A. Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri. B. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. C. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten. Atau D. Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Penghapusan paten kemudian diatur juga di dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. A. Paten mengandung kriteria invensi yang tidak diberikan perlindungan. B. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional. C. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama. D. Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib. E. Pemegang paten melanggar ketentuan pasal 20. 3. Perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Definisi rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif kepada sebuah perusahaan. Di Indonesia, rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi apapun yang tidak diketahui secara publik, memiliki nilai komersial, dan dilindungi dengan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Syarat perlindungan. Untuk memenuhi syarat perlindungan rahasia dagang di Indonesia, pemilik rahasia dagang harus menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Ini dapat meliputi menerapkan kebijakan internal, menggunakan perjanjian non-disclosure, dan membatasi akses terhadap informasi berdasarkan kebutuhan.
Kemudian kriteria perlindungan rahasia dagang. Untuk memenuhi syarat perlindungan rahasia dagang di Indonesia, informasi harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tidak diketahui secara publik atau mudah diakses, memiliki nilai komersial karena dirahasiakan. Yang ketiga, upaya yang wajar telah dilakukan untuk menjaga kerahasiaannya. Upaya penyelesaian untuk penyelewengan rahasia dagang. Dalam kasus penyelewengan rahasia dagang di Indonesia, berikut adalah beberapa upaya penyelesaian yang mungkin tersedia, yaitu yang pertama, penangguhan untuk mencegah pengungkapan atau penggunaan lebih lanjut dari rahasia dagang, ganti rugi finansial untuk mengkompensasi kerugian akibat penyelewengan tersebut. Yang ketiga, penyitaan atau penghancuran rahasia dagang yang telah disalahgunakan. Area yang perlu diperbaiki. Meskipun sistem perlindungan rahasia dagang di Indonesia memberikan sejumlah tingkat perlindungan, masih ada ruang untuk dilakukan peningkatan. Salah satu area yang perlu diperbaiki adalah kebutuhan akan pedoman yang lebih jelas tentang apa yang merupakan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaan. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran dan pendidikan di kalangan bisnis dan karyawan tentang pentingnya perlindungan rahasia dagang. 4. Evaluasi peraturan. Yang pertama, mengenai evaluasi perlindungan paten. Perlindungan paten pada peraturan Indonesia yang mengatur perlindungan paten sebagian besar mematuhi perjanjian TRIPS. Mereka memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk jangka waktu terbatas, memungkinkan mereka untuk mengkomersialkan penemuan mereka dan mendapatkan kembali investasi mereka. Namun, ada beberapa area di mana regulasi Indonesia mungkin bertentangan dengan standar internasional, yang di mana proses pemeriksaan paten yang panjang. Kantor Paten Indonesia seringkali memerlukan waktu yang cukup lama untuk memeriksa aplikasi paten yang mengakibatkan keterlambatan dalam pemberian paten. Hal ini dapat menghambat perlindungan tepat waktu terhadap penemuan dan mengurangi semangat untuk berinovasi. Yang kedua, cakupan subjek paten yang terbatas. Regulasi Indonesia memiliki definisi yang sempit tentang subjek paten yang dapat dipatenkan, mengecualikan beberapa bidang seperti perangkat lunak dan metode bisnis. Hal ini dapat membatasi perlindungan yang tersedia bagi para penemu di bidang-bidang ini. Selanjutnya, mengenai evaluasi terkait perlindungan rahasia dagang. Peraturan yang mengatur perlindungan rahasia dagang di Indonesia umumnya sejalan dengan standar internasional. Mereka memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis rahasia yang memiliki nilai komersial dan dilindungi dengan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Namun, ada beberapa area di mana regulasi Indonesia mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Yang pertama, kurangnya upaya hukum perdata, di mana regulasi Indonesia tidak secara eksplisit memberikan upaya hukum perdata untuk penyelewengan rahasia dagang. Hal ini dapat membatasi kemampuan pemilik rahasia dagang untuk mencari keadilan hukum dalam proses pelanggaran. Yang kedua, mekanisme penegakan yang kurang memadai. Penegakan perlindungan rahasia dagang di Indonesia mungkin sulit karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga penegak hukum. Hal ini dapat melemahkan efektivitas regulasi dalam mencegah dan menangani penyelewengan rahasia dagang. Trade Agreement, sebuah perjanjian di bawah WTO atau World Trade Organization, menetapkan standar internasional untuk perlindungan paten dan rahasia dagang. Indonesia mengevaluasi peraturan yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan dalam TRIPS Agreement. Sebagai contoh, Indonesia terus memperbarui undang-undang patennya untuk memastikan bahwa persyaratan pendaftaran paten sejalan dengan persyaratan yang ada dalam TRIPS Agreement.
memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi pemegang paten. Perlindungan paten dan rahasia dagang harus seimbang dengan kepentingan publik. Hal ini memerlukan evaluasi yang hati-hati agar perlindungan tidak menjadi hambatan bagi inovasi atau ketersediaan produk yang penting bagi masyarakat. Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan ini dalam peraturan yang ada untuk mendukung inovasi dan pengembangan teknologi sambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat akan akses terhadap informasi dan produk yang bermanfaat. Evaluasi ketentuan di peraturan di bidang paten dan rahasia dagang di Indonesia dengan TRIPS Agreement merupakan sebuah langkah yang penting dalam menilai sejauh mana regulasi kekayaan intelektual di negara ini sejalan dengan standar internasional. Evaluasi ini melibatkan peninjauan mendalam terhadap berbagai aspek, mulai dari kriteria pendaftaran paten hingga perlindungan terhadap informasi rahasia dagang. Dalam mengadopsi standar TRIPS Agreement, Indonesia harus memastikan bahwa kriteria pendaftaran paten seperti kebaruan, kreativitas, dan kegunaan industri sesuai dengan ketentuan internasional. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pemegang paten dengan kepentingan masyarakat dalam akses terhadap inovasi. Regulasi paten dan rahasia dagang juga harus mempertimbangkan ketentuan dalam TRIPS Agreement yang mengakui perlunya perlindungan terhadap informasi rahasia sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Evaluasi ini tidak hanya tentang kesesuaian dengan standar, tetapi juga mengenai bagaimana regulasi tersebut mendukung inovasi, ketersediaan obat-obatan, teknologi, serta pembangunan yang berkelanjutan. Proses evaluasi ini mengharuskan adanya kesinambungan dalam perbaikan regulasi guna memenuhi standar internasional sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan kekayaan intelektual dan kepentingan publik. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Di sini saya mengangkat kasus mengenai kasus karyawan PT Dapati didakwa melanggar rahasia dagang. Namanya Siti Rahayu Kussumawanti, perempuan berusia 46 tahun itu terpaksa harus duduk di kursi pesakitan lantaran dituding membuka rahasia dagang perusahaan. Kedudukannya sebagai mantan rekening PT Dapati Tara Andika yang membawanya ke meja hijau. Perusahaan periklanan itu menganggap sebuah surat penawaran harga atau quotation sebagai rahasia dagang. Maka ketika Siti mengirim surat penawaran ke PT Six Point Multisejahtera yang dianggap sebagai saingan, PT Dapati menganggap itu sebagai kejahatan pelanggaran rahasia dagang. Sudah 5 bulan persidangan perkara Siti digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum Sylvia Desti mendakwa Siti dengan dua dakwaan alternatif. Yang pertama, pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kedua, pelanggaran pasal 322 ayat 1 KUHP. Dari fakta persidangan, jaksa menyimpulkan Siti terbukti melanggar dakwaan pertama. Karena itu, Siti dituntut 10 bulan kurungan dengan masa percobaan 1 tahun. Ternyata pemidanaan terhadap Siti bermula dari kasus pemecatan dirinya dari PT Dapati. Sengketa ketenagakerjaan itu bahkan sudah mencapai titik akhir di mana PT Dapati dihukum membayar pesangon pada Siti. Kuasa hukum Siti, Nur Haryandi, menduga kasus pidana rahasia dagang merupakan upaya untuk berkilah dari kewajiban membayar pesangon kepada Siti. Kemudian pertanyaan yang timbul, apakah surat penawaran bisa dikategorikan sebagai rahasia dagang?
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa surat penawaran harga hanya merupakan informasi internal perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan tidak dijelaskan secara tegas sebagai rahasia dagang dalam peraturan perusahaan seperti pada perjanjian kerja atau peraturan internal perusahaan. Maka argumen yang tepat untuk membela Siti adalah bahwa memang surat penawaran harga tersebut masuk dalam klasifikasi rahasia perusahaan, dan jika ingin masuk dalam kategori rahasia dagang, maka harus ada perjanjian antara PT tempat ia bekerja dengan Siti yang menyatakan bahwa memang benar surat penawaran harga tersebut adalah rahasia dagang. Selain itu, bentuk rahasia dagang pun harus terperinci dan mendetail serta diberitahukan pada setiap karyawan. Rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomi, artinya harus ada persaingan dan digunakan dalam proses produksi, sehingga seharusnya jaksa menuntut Siti menggunakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Putusan MK Nomor 85/PUU Strip XEV/2016 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Jika hal tersebut terjadi, mengingat yang dilakukan oleh mantan karyawan merupakan pelanggaran hukum, kami berpendapat pihak perusahaan yang dirugikan bisa menggugat mantan karyawan tersebut atas perbuatan melawan hukum. Terkait perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHP menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Terakhir, menurut saya, surat penawaran harga dalam kasus ini hanyalah rahasia perusahaan, bukan rahasia dagang. Dalam peraturan perusahaan PT Dapati sendiri tidak disebut aturan rahasia dagang, hanya rahasia perusahaan. Lagi pula, tidak ada kesepakatan secara tertulis maupun lisan dari pemilik rahasia dagang kepada pekerja yang harus menjaga informasi tersebut. Oleh karena itu, menurut hemat kami, Siti Rahayu harus dibebaskan dari tudingan pelanggaran rahasia dagang. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan evaluasi terhadap sistem perlindungan paten dan rahasia dagang di Indonesia, muncul beberapa temuan penting. Pertama, peraturan yang ada saat ini memberikan landasan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, namun terdapat beberapa kesenjangan dan inkonsistensi yang perlu diatasi. Kedua, studi kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi karyawan yang didakwa melanggar rahasia dagang, padahal surat penawaran harga dalam kasus ini hanyalah rahasia perusahaan, bukan rahasia dagang, dan karena proses hukum yang panjang dan berlarut-larut. Terakhir, implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan untuk memperkuat sistem perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Kemudian mengenai saran, untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengkaji dan memperbarui peraturan yang ada untuk memastikan konsistensi dan kejelasan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang. 2. Menyediakan proses hukum untuk menegakkan hak paten dan rahasia dagang, termasuk membentuk pengadilan atau tribunal khusus. Ketiga,
meningkatkan upaya hukum yang tersedia bagi perusahaan yang hak paten atau rahasia dagangnya dilanggar, seperti memberikan ganti rugi dan perintah pengadilan. Yang keempat, mempromosikan kesadaran dan pendidikan mengenai hak kekayaan intelektual di kalangan dunia usaha dan masyarakat umum. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang lebih kuat dan efektif, yang pada gilirannya akan mendorong inovasi, menarik investasi asing, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.